Luck and risk. Kadang, perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan hanya setipis sisi sebuah koin. Kita hidup dalam dunia yang senang mengaitkan hasil dengan kemampuan. Jika seseorang membangun bisnis dan menjadi miliarder, kita menyebutnya jenius. Jika seseorang bangkrut, kita menyebutnya bodoh. Tapi Morgan Housel mengajak kita melihat, dalam dunia keuangan, faktor keberuntungan, luck, dan risiko, risk, seringkali punya peran lebih besar dari apapun yang bisa dikontrol. Bayangkan kamu lahir tahun 1955, tumbuh di Seattle, dan masuk sekolah menengah elit bernama Lakeside School. Sekolah ini tidak seperti sekolah lain. Mereka memiliki komputer terminal sejak tahun 1968, satu dekade sebelum mayoritas sekolah bahkan tahu apa itu komputer. Bill Gates adalah satu dari segelintir anak muda yang mendapat kesempatan emas itu. Dia memiliki akses terhadap teknologi paling mutakhir di masa ketika sebagian besar anak bahkan belum pernah melihat komputer. Ia tidak hanya menggunakannya, ia kecanduan. Gates pernah berkata bahwa ia dan teman-temannya bisa menghabiskan puluhan jam seminggu memprogram sejak remaja. Tapi ada satu nama lain yang jarang disebut, Ken Evans. Ia adalah sahabat dan rekan Gates yang dianggap sama cerdasnya, bahkan mungkin lebih visioner. Rencana mereka jelas, setelah lulus, mereka akan mendirikan perusahaan teknologi bersama. Tapi nasib berkata lain. Ken meninggal dalam kecelakaan gunung saat mendaki, sebelum mereka sempat memulai apapun. Dunia mengenal Gates, tapi dunia takkan pernah tahu potensi Ken Evans. Studi kasus reflektif, peluang dan pilihan tak sama rata. Kita terlalu sering mengabaikan kontekstual luck, keberuntungan tak terlihat yang muncul dari lahir di tempat dan waktu tertentu, bertemu orang tertentu, memiliki akses terhadap sumber daya unik, tidak mengalami tragedi terlalu dini. Bill Gates sendiri mengakui hal ini. Jika ada satu hal yang benar-benar membuatku berbeda, itu adalah fakta bahwa aku bersekolah di Lakeside School. Gates bukan sedang merendah, ia sedang jujur. Keberuntungan tidak bisa diulang, tapi risiko selalu mengintai. Studi kasus, pemuda startup Indonesia. Bayangkan Fikri, seorang pemuda dari Bandung yang memulai startup teknologi pada 2016. Ia membaca kisah Nadiem Makarim dan ingin meniru jejaknya. Ia keluar dari pekerjaan tetap, menghabiskan tabungan, dan membuat aplikasi pemesanan makanan dengan fitur yang dianggap unik. Setahun pertama, investor belum melirik. Tahun kedua, kompetitor besar seperti GrabFood dan GoFood mendominasi pasar. Tahun ketiga, Fikri bangkrut. Banyak orang akan menyimpulkan, Fikri kurang pintar. Tapi bagaimana jika ia memulai 3 tahun lebih awal? Bagaimana jika pandemi membuat pola konsumsi berubah lebih cepat dan ia sudah siap lebih dulu? Fikri mungkin sukses, tapi ia tidak cukup beruntung. Kenapa kita tak suka mengakui keberuntungan? Ada sebuah bias kognitif yang kuat. Kita lebih suka menyalahkan faktor eksternal saat gagal. Tapi saat sukses, kita menyebutnya hasil kerja keras. Ini bukan sekadar ego, ini tentang kebutuhan manusia untuk merasa memiliki kontrol. Mengakui bahwa keberuntungan berperan, seakan menurunkan nilai pencapaian kita. Padahal, mengakui peran keberuntungan bukan berarti kita tidak berbakat. Itu artinya kita cukup dewasa untuk tahu bahwa hidup tidak selalu adil. Risiko adalah si bayangan tak terlihat. Kasus nyata, saham dan tragedi. Seorang investor senior pernah berkata, risiko adalah apa yang tersisa setelah kamu pikir kamu sudah memikirkan semuanya. Contoh nyata terjadi di Indonesia saat krisis moneter 1998. Banyak orang yang sebelumnya investasi properti dan saham, yang tampak aman, tiba-tiba kehilangan 80% nilai kekayaannya dalam waktu beberapa bulan. Orang-orang itu tidak bodoh. Mereka bukan penjudi. Mereka hanya tidak mengantisipasi skenario terburuk. Perbedaan antara narasi dan kenyataan. Jurnalis, penulis, dan influencer keuangan sering membuat narasi dari kesuksesan. Narasi ini menyederhanakan. Orang ini berhasil karena melakukan X, Y, dan Z. Masalahnya, mereka jarang menyebut faktor keberuntungan. Padahal seringkali, jika kamu ulangi semua tindakan X, Y, dan Z, hasilnya belum tentu sama. Mengapa? Karena kamu bukan orang yang sama. Karena kamu hidup dalam waktu dan tempat yang berbeda. Mimpi bisa datang dari mana saja. Tapi jalan menuju mimpi itu, tidak semua orang memulainya dari garis start yang sama.
Nasib baik, nasib buruk, dan narasi palsu di balik kesuksesan. Siapa dari mereka yang lebih besar kemungkinan jadi CEO dunia? Atau miliarder? Apakah benar kerja keras satu-satunya kunci? Itu pertanyaan yang banyak orang tanyakan, seringkali dalam diam. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika kita cukup rajin, cukup disiplin, cukup kuat, maka sukses pasti akan datang. Kita diberitahu bahwa keberhasilan adalah milik siapapun yang berjuang tanpa henti. Tapi, benarkah itu? Bagaimana dengan anak yang tidak pernah punya kesempatan belajar? Bagaimana dengan dia yang setiap malam harus tidur dengan perut kosong? Bukan karena malas, tapi karena sistem tak adil menenggelamkan peluang sebelum ia sempat bermimpi. Ilusi kendali, ketika kita terlalu percaya diri atas hasil. Dalam psikologi, ada satu istilah, illusion of control, yaitu ketika manusia percaya mereka punya lebih banyak kendali atas hasil daripada yang sebenarnya. Saat kamu menang di pasar saham, kamu cenderung berpikir, karena aku pintar membaca tren. Tapi saat kamu rugi, pasar sedang tidak rasional. Padahal bisa saja hasil itu hanya karena keberuntungan acak dalam jangka pendek. Studi kasus, The Day Trader Pemula yang Beruntung. Tahun 2020, selama pandemi, jutaan orang masuk ke dunia trading saham dan kripto untuk pertama kali. Salah satunya, Rama, 24 tahun, tinggal di Depok. Dengan hanya 5 juta rupiah, ia membeli Dogecoin saat harganya masih 20 rupiah per koin. Karena Elon Musk mencuit beberapa kali, harga naik jadi 1.000 rupiah. Dalam 3 bulan, Rama mendapatkan keuntungan 4.900%. Ia merasa seperti jenius investasi, bahkan membuka grup Telegram berbayar untuk memberi sinyal entry. Tapi setahun kemudian, ia mencoba ulang formula yang sama dengan koin lain, rugi total. Apa yang terjadi? Rama tidak berhasil mengulang keberuntungannya, karena awalnya memang bukan strategi matang, tapi momennya saja yang tepat. Overfitting, menciptakan narasi dari data yang tidak konsisten. Dalam dunia statistik dan machine learning, overfitting berarti model terlalu cocok dengan data masa lalu, hingga gagal memprediksi masa depan. Manusia juga sering begitu. Kita terlalu percaya bahwa, kalau A berhasil di masa lalu, A pasti berhasil di masa depan. Padahal kondisi masa depan bisa sangat berbeda. Studi kasus, copy-paste formula Elon Musk. Ribuan pengusaha muda mencoba menjadi seperti Elon Musk. Membuat startup futuristik, berpikir disruptif, bekerja 16 jam sehari. Tapi mereka gagal, karena mereka tidak punya modal pribadi awal dari penjualan perusahaan sebelumnya. Jaringan elit di Silicon Valley, kemampuan teknik, manajerial, dan visioner dalam satu paket. Dan tentu saja, momen historis yang pas. Elon Musk bukan hanya hasil kerja keras. Ia juga hasil dari berbagai keberuntungan kontekstual. Risiko yang tak terlihat, survivorship bias. Kita sering melihat hanya kisah para pemenang. Jarang sekali kita mendengar tentang yang mencoba hal yang sama tapi gagal. Ini disebut bias kelangsungan, survivorship bias. Studi kasus, startup pendidikan di Indonesia. Sekitar tahun-tahun 2015 sampai tahun 2019, banyak startup edtech, teknologi pendidikan, bermunculan. Kita mengenal Ruang Guru, Zenius, dan beberapa yang sukses. Tapi di balik mereka, ada puluhan startup kecil lain, yang tidak punya cukup modal, yang tidak dapat akses ke sekolah negeri, yang digilas algoritma Google dan TikTok. Mereka gagal, tapi hanya kisah sukses yang disorot media. Lalu orang berpikir, saya tinggal tiru mereka, pasti sukses. Padahal sebagian besar tak selamat dari rimba digital itu. Ketika keberuntungan bertemu kesadaran, kunci memahami luck and risk bukanlah menjadi fatalis, melainkan menghormati hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, dan mempersiapkan diri untuk menyerap risiko secara sadar. Orang yang mengakui peran keberuntungan, biasanya lebih rendah hati, lebih berhati-hati mengambil keputusan, tidak sombong saat untung, tidak putus asa saat rugi. Refleksi filosofis, kisah petani dan kuda. Sebuah cerita kuno dari Tiongkok. Seorang petani kehilangan kudanya. Tetangganya berkata, sungguh sial. Ia menjawab, mungkin ya, mungkin tidak. Keesokan harinya, kuda itu kembali, membawa 3 kuda liar lain. Tetangga berkata, sungguh beruntung. Ia menjawab, mungkin ya, mungkin tidak. Hari berikutnya,
Anaknya jatuh dari salah satu kuda liar dan patah kakinya. "Sungguh sial," kata tetangga. Ia menjawab, "Mungkin ya, mungkin tidak." Kemudian tentara datang untuk merekrut pemuda, tapi anaknya tak dipilih karena cacat. "Beruntung sekali anakmu," dan petani menjawab, "Mungkin ya, mungkin tidak." Cerita ini mengingatkan kita tidak pernah tahu apakah kejadian hari ini adalah keberuntungan atau bencana. Yang bisa kita lakukan hanyalah bersikap bijak menghadapi semuanya. Kamu bisa memilih strategimu, tapi kamu tidak bisa memilih semua hasilnya. Karena pada akhirnya, papan catur ini juga dimainkan oleh tangan tak terlihat, tangan keberuntungan, dan bayangan risiko. Dua sisi mata uang, keberuntungan dan risiko dalam perspektif manusia dan pasar. Hidup bukan hanya tentang keputusan, tapi tentang apa yang tidak terlihat saat keputusan diambil. Seperti melempar koin, satu sisi keberuntungan, satu sisi risiko. Tapi kita sering hanya melihat sisi yang menghadap ke atas. Mengapa otak kita gagal membaca risiko? Dalam sejarah evolusi, otak manusia tidak dirancang untuk menganalisis statistik probabilistik. Leluhur kita hidup dalam dunia langsung. Ancaman nyata, seperti harimau. Keputusan cepat, lari atau bertahan. Tapi saat ini, risiko bersifat abstrak dan tak kasat mata. Risiko kini hadir dalam bentuk volatilitas pasar, krisis geopolitik, kehilangan pekerjaan karena AI. Masalahnya, otak kita masih bereaksi seperti zaman purba, panik berlebihan, atau terlalu percaya diri. Studi kasus, investasi bodong. Di Indonesia, skema Ponzi terus bermunculan. Robot trading palsu, arisan berantai, investasi emas digital tanpa legalitas. Kenapa masih banyak orang tertipu? Karena risiko tidak terlihat langsung. Keberuntungan awal, pencairan dana tahap 1 dan 2, memberi ilusi keamanan. Manusia lebih mempercayai testimoni ketimbang laporan resmi. Keberuntungan institusional vs risiko individu. Kadang-kadang, keberuntungan itu bersifat sistemik. Contohnya, lahir di negara dengan stabilitas hukum dan ekonomi. Bandingkan peluang menjadi kaya raya. Anak di Norwegia vs di Sudan. Mahasiswa ITB vs pemuda di daerah konflik. Studi kasus, Bill Gates dan komputer di SMA-nya. Morgan Housel mencatat bahwa Bill Gates beruntung bersekolah di satu dari sedikit SMA di AS yang punya komputer pribadi di tahun 1968. Itu adalah momen yang sangat langka. Bill Gates bekerja keras, jelas, pintar, sangat, tapi keberuntungan mendapatkan akses komputer jauh sebelum orang lain adalah katalis utama. Tanpa momen itu, bisa jadi dia tetap sukses, tapi tidak menjadi Bill Gates yang kita kenal. Jangan iri, jangan menghakimi. Salah satu pelajaran terbesar dari bab ini adalah, jangan terlalu cepat mengidolakan atau menyalahkan. Kita sering iri pada orang sukses. Dia pasti lebih pintar, kerja kerasnya luar biasa. Atau menghakimi yang gagal, pantas gagal, dia malas. Padahal, mungkin yang sukses lahir dalam lingkungan mendukung. Mungkin yang gagal terkena penyakit di usia produktif. Bukan berarti usaha tidak penting. Tapi jangan lupakan variabel yang tak terlihat. Studi kasus, pengusaha restoran vs penyintas kecelakaan. Tahun 2014, di Jakarta, 2 orang kuliah bareng. Yang satu, Fadli, membuka bisnis makanan cepat saji. Yang satu lagi, Rio, mengalami kecelakaan motor dan harus menjalani terapi 2 tahun. Kini, Fadli punya 3 cabang restoran. Rio masih mencari kerja. Sebagian besar orang berkata, Fadli rajin, Rio kurang gigih. Tapi narasi itu menghapus konteks. Rio kehilangan momentum karena kecelakaan. Ia harus pulih fisik dan psikis. Dan bahkan tidak punya dana modal seperti Fadli. Bagaimana keberuntungan disalahpahami media? Media suka mencari kisah viral dan naratif driven. Padahal sebagian besar sukses bukan karena satu momen epik, tapi karena kombinasi kerja keras, dukungan sosial, situasi pasar, waktu yang tepat, dan banyak faktor keberuntungan yang tidak dijual dalam berita. Studi kasus, YouTuber viral vs konten kreator konsisten. Banyak kreator di YouTube membuat satu video viral dan tiba-tiba dikenal. Padahal di belakangnya, ada puluhan video lain yang tidak berhasil. Sebaliknya, ada juga yang konsisten selama 5 tahun,
dan baru meledak setelah itu. Keberuntungan dari algoritma dan momen adalah kunci. Tapi kerja panjang tanpa hasil dulu adalah risiko yang jarang ditunjukkan publik. Hubungan simbiotik antara risiko dan hasil besar. Mau hasil besar, harus siap risiko besar. Investor legendaris seperti Warren Buffett tidak menghindari risiko, tapi mengelolanya. Mereka tahu, untung besar bisa datang dari keputusan yang tepat. Tapi tetap ada faktor acak. Itulah kenapa investor besar tidak terlalu emosional saat untung, juga tidak panik saat rugi. Mereka paham bahwa, dalam jangka pendek, pasar adalah permainan probabilitas. Dalam jangka panjang, disiplin dan pengulangan menang. Yang satu masuk berita, yang satu masuk ruang sunyi. Tapi siapa tahu kalau peran mereka dibalikkan oleh hal yang tidak pernah bisa kita rancang. Sebuah kecelakaan, sebuah momen pertemuan, sebuah undangan yang tidak disengaja. Seni bertahan dan menerima ketidakpastian. Apa yang kita sebut keberuntungan bisa saja hasil dari risiko yang tak kita sadari. Dan yang kita labeli sebagai kegagalan bisa saja awal dari jalan yang belum sempat dijelajahi. Dunia yang tidak dapat diprediksi. Keindahan sekaligus horor dari dunia nyata adalah, hal besar sering lahir dari hal yang tidak direncanakan. Kita hidup dalam ilusi bahwa jika kita cukup pintar, cukup siap, dan cukup rajin, maka hidup akan berjalan mulus. Namun sejarah, sains, bisnis, bahkan cinta, semua penuh dengan cerita yang tidak bisa diprediksi. Dunia ini terlalu kompleks untuk diramalkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah membuat keputusan berdasarkan informasi terbatas, dan menerima bahwa sisanya adalah ketidakpastian. Studi kasus, COVID-19 dan kebangkrutan bisnis. Pada 2019, banyak bisnis merencanakan ekspansi besar. Restoran membuka cabang baru, hotel memesan interior, startup fintech merancang peluncuran produk. Lalu, pandemi melanda, ribuan bisnis tutup, banyak pekerja di PHK. Tapi ada juga yang beruntung, penjual masker, penyedia aplikasi video call, bahkan perusahaan pembuat vitamin. Apakah mereka lebih pintar dari yang lain? Mungkin sebagian, tapi banyak hanya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jangan menyusun strategi hidup berdasarkan cerita sukses. Sebagian besar seminar motivasi dan buku sukses didasarkan pada kisah orang yang berhasil. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Nassim Taleb dalam Fooled by Randomness, kita hanya melihat para pemenang, survivorship bias. Jika 1000 orang melempar koin setiap hari dan harus mendapatkan sisi kepala untuk tetap dalam permainan, maka setelah 10 hari mungkin hanya tinggal 1 orang yang terlihat seperti jenius. Padahal dia hanya beruntung. Studi kasus, trader forex viral. Beberapa waktu lalu viral seorang pemuda yang dalam 6 bulan menghasilkan miliaran dari trading forex. Semua orang ingin tahu strategi rahasianya, tapi lupa bertanya, berapa banyak yang bangkrut sebelum dia? Berapa lama dia bisa bertahan? Apakah dia memang ahli, atau hanya hasil dari satu gelombang pasar menguntungkan? Sukses sesaat tidak selalu menandakan strategi yang solid. Bisa jadi hanya produk keberuntungan yang belum diuji oleh waktu. Seni bertahan lebih penting dari menang sekali. Morgan Housel menulis, sukses dalam berinvestasi bukan soal menjadi pintar sekali, tapi menjadi cukup pintar secara konsisten dan cukup tahan lama. Ketahanan, survival, lebih berharga daripada ledakan sesaat. Ini berlaku tidak hanya di investasi, tapi juga dalam hubungan, dalam karir, dalam kesehatan. Yang paling sukses bukan yang paling pintar, tapi yang tidak menyerah ketika gagal dan tidak sombong ketika berhasil. Studi kasus, Warren Buffett dan compounding. Buffett tidak menjadi kaya raya karena strategi misterius, tapi karena ia berinvestasi sejak usia 10 tahun dan masih berinvestasi di usia 90-an. Dia mengatakan sendiri, saya telah hidup sangat lama, dan itu salah satu faktor utama kesuksesan saya. Bayangkan jika Buffett pensiun di usia 60 tahun, maka 96% dari kekayaannya tidak pernah terjadi. Nasib dan tanggung jawab. Berbicara soal keberuntungan seringkali terasa seperti menghindar dari tanggung jawab. Namun sesungguhnya, menyadari peran nasib justru membantu kita untuk tidak sombong ketika berhasil, tidak meremehkan mereka yang belum berhasil, tidak merasa sepenuhnya gagal ketika rencana tidak berjalan. Lebih bijak dalam menilai keputusan, bukan hanya hasilnya. Keputusan yang baik bisa saja berujung buruk. Keputusan yang buruk bisa saja berujung baik.
Tapi keputusan yang etis, bijak, dan sabar adalah yang bisa dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang. Studi kasus, guru di desa vs influencer viral. Seorang guru di pelosok Papua mengajar anak-anak dengan semangat, tanpa eksposur, tanpa penghasilan viral. Di sisi lain, seorang influencer dengan video kontroversial meraih penghasilan ratusan juta. Apakah influencer itu lebih pintar, lebih bermanfaat? Tidak bisa disimpulkan begitu saja. Keberuntungan menemukan algoritma, viralitas, dan momentum adalah bagian dari hidup di era digital. Merancang kehidupan dengan margin of safety. Dalam dunia investasi, margin of safety adalah batas aman. Berinvestasi di bawah nilai intrinsik suatu aset agar tetap aman bila ada hal tak terduga. Dalam hidup, ini berarti menabung lebih dari yang dibutuhkan, mengasuransikan diri, menjaga hubungan. Tidak semua waktu dihabiskan untuk ambisi. Karena risiko selalu ada, dan keberuntungan tidak selalu bisa dipanggil kembali. Studi kasus, tabungan darurat dan krisis kehidupan. Sebuah studi menunjukkan bahwa 60% orang Amerika tidak bisa menutupi pengeluaran darurat $1.000. Akibatnya, satu musibah bisa menghancurkan hidup. Satu PHK bisa berujung utang besar. Namun orang yang punya dana darurat bisa bertahan, bahkan bangkit, meskipun tidak punya strategi investasi canggih. Berani menerima yang tak bisa dikendalikan. Pelajaran terbesar dari bab ini adalah, kita tidak bisa mengontrol hasil, tapi kita bisa mengontrol proses. Kita tidak bisa memastikan keberuntungan, tapi kita bisa menyiapkan diri untuk menerimanya. Kita tidak bisa menghindari risiko, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya. Hidup bukan soal memastikan kemenangan, melainkan memastikan bahwa kita cukup kuat untuk tetap bermain saat kartu tidak berpihak. Hidup adalah seni berjalan dalam kabut. Kadang kita terjatuh karena batu yang tidak terlihat. Kadang kita sampai karena arah angin menguntungkan. Tapi tetap berjalan, itu yang membuat kita manusia. Dalam hidup, kita seringkali terlalu cepat menepuk dada saat berhasil, dan terlalu mudah menunjuk jari saat melihat orang lain gagal. Padahal, seperti dua sisi dari satu koin, keberuntungan dan risiko hadir bersamaan, tak terlihat, tapi nyata. Warren Buffett bukan hanya investor hebat. Ia juga lahir pada waktu yang tepat, di negara yang memberi peluang, dan bertemu mentor yang membentuknya. Begitu pula Bill Gates. Brilian, ya, visioner, tentu, tapi juga anak dari keluarga yang bisa menyekolahkannya di tempat dengan akses komputer saat dunia belum tahu apa itu sistem operasi. Dan Andrew Carnegie, Oprah Winfrey, hingga Elon Musk. Mereka punya cerita kerja keras, ya, itu tak diragukan. Tapi kita juga tak bisa mengabaikan, ada momen keberuntungan, koneksi, waktu, bahkan kebetulan, yang mengubah segalanya. Lalu bagaimana dengan risiko? Banyak orang bangkrut bukan karena bodoh. Mereka hanya satu langkah terlalu cepat, atau satu keputusan yang terlalu berani, di waktu yang salah. Risiko sering tak terlihat sampai semuanya terlambat. Dan justru karena itu, bijaklah dalam mengambil keputusan, dan rendah hatilah saat merayakan kemenangan. Ingatlah, sukses bukan hanya soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang cukup beruntung untuk tetap berdiri, dan cukup bijak untuk memahami bahwa keberuntungan bukan dosa, dan risiko bukan kutukan. Hidup adalah permainan probabilitas, bukan kepastian. Morgan Housel. Jika kamu merasa video ini membuka pikiranmu, beri like, subscribe, dan bagikan pada temanmu. Karena pemahaman adalah kekuatan, dan kekuatan itu akan menentukan langkah keuanganmu ke depan. Sampai jumpa di bab 3.